Ya, dalam kesempatan ini kami memang berkeinginan untuk melakukan press release terkait dengan perkembangan penyelesaian persoalan yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian terkait dengan penetapan 6 tersangka tersebut. Mengingat kemarin sudah diserahkan berkas ke kejaksaan terhadap 6 tersangka. Ini menurut kami tidak menutup kemungkinan ini akan selesai di 6 tersangka ini. Bagi kami ini tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa penetapan tersangka adalah secara keseluruhan, khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan yang menimbulkan korban jiwa 135 orang di Kanjuruhan. Jadi dengan setelah dikirimkannya berkas ke kejaksaan, kemudian kejaksaan akan mengkaji selama 14 hari, ini memiliki potensi bahwa perjuangan kita ini juga akan berhenti di 6 tersangka. Kenapa press release ini harus kami sampaikan? Kami tidak berkeinginan bahwa penyelesaian persoalan sengketa kejadian tragedi Kanjuruhan ini hanya berhenti di 6 tersangka. Yang tentunya sebenarnya adalah di lapangan sangat jelas bahwa pelaku-pelaku pengamanan di sana adalah sangat nyata berkontribusi terhadap munculnya korban sekitar 135 tersebut. Untuk itu kami akan mengambil langkah hukum. Kami terus terang aja sekarang sudah tergabung dalam sekretariat bersama Arema. Kami salah satu dari posko sekretariat bersama Arema Menggugat. Berharap juga hal ini bisa diikuti oleh teman-teman lainnya. Karena kami akan melakukan upaya-upaya memberikan surat-surat kepada pihak-pihak eksternal seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan Ombudsman. Harapannya dari pihak-pihak eksternal ini mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh, hingga proses peradilan tadi tidak hanya berhenti di 6 tersangka ini. Kita butuh adanya pihak-pihak eksternal yang mampu mengawal dengan benar untuk mewujudkan keadilan sebenarnya. Jadi kami di sini tidak berbicara mau institusi polisi yang tidak baik atau institusi kejaksaan, tidak mau berbicara itu. Kami berbicara tentang proses hukum, sehingga apapun proses hukum yang terjadi, menurut kami ada kejanggalan, kami perlu harus mensikapi. Jadi terus terang aja, kami tidak ingin ke depan ternyata dengan kondisi memaksakan suatu penyelesaian perkara ini dipaksakan untuk segera diselesaikan secara hukum, tapi dengan 6 tersangka. Akhirnya nanti pasti masyarakat Malang akan merasa kecewa karena dengan kondisi yang ada, bahkan dari video yang ada sangat jelas bahwa ini tidak hanya dilakukan oleh 6 tersangka, apalagi 6 tersangka tersebut adalah orang-orang yang mungkin memberitakan bagaimana dengan pelaku yang di lapangannya ini. Jadi kami sebetulnya meminta pertanggungjawaban ini bukan lebih khususnya adalah kepada, ya saya katakan adalah oknum-oknum atau orang-orang yang telah melakukan kesalahan dalam penanganan pekerjaannya di lapangan Kanjuruhan tersebut. Jadi ke depan kami akan melakukan upaya yang jelas untuk mengirim surat kepada pihak Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial maupun Komisi Kompolnas dengan harapan untuk bisa mengawal. Dan satu lagi, kemudian juga akan kirim surat ke Irwasum, ya, karena Irwasum nanti akan, harapan kami dapat melakukan pengawasannya terhadap proses penyidikan yang sudah dilakukan. Karena kami terus terang aja perkara yang sedang diproses ini adalah perkara dalam bentuk laporan A. Laporan A ini pelapornya adalah pihak kepolisian, sehingga kami tidak ada akses untuk minta perkembangan penyidikan secara langsung. Tapi kami ya, sebagai masyarakat, tentunya sebagai kuasa dari korban,
berharap penyelesaian ini dapat diselesaikan dengan benar dan seadil-adilnya. Permintaan kami sederhana, kami tidak ingin masalah ini berkembang terlalu jauh, tapi lebih fokus pada siapa saja yang terlibat dalam persoalan ini harus bertanggung jawab secara hukum. Sekaligus untuk memberi pembelajaran ke depan, jangan sampai kejadian seperti ini akan terulang kembali. Kita punya misi di sana. Tidak ada niatan sedikit pun untuk menghakimi seseorang selain di luar konteks dari persoalan ini. Saya rasa itu, jadi kami harap juga teman-teman dari sekretariat bersama, posko-posko yang lain untuk dapat melakukan secara bersama-sama apa yang dirasa perlu untuk mensikapi persoalan perkembangan ini. Karena begitu kejaksaan menyampaikan 6 tersangka ini sudah P21, secara hukum tidak mungkin adanya penambahan tersangka lagi. Makanya selama 14 hari kita benar-benar harus konsen dan fokus supaya ini jangan sampai hanya 6 tersangka ini. Kita harus buka secara terang benderang siapa yang terlibat, siapa yang memang melakukan kesalahan sesuai porsinya, ya kita serahkan mekanisme melalui proses peradilan. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kami terima kasih kepada teman-teman untuk bisa memberikan membantu untuk dalam penyampaian itu masyarakat. Mungkin dari tim litigasi Mas Yesta mungkin bisa menambahi juga. Silakan. Ya, terima kasih.